Untuk bisa menguasai Microsoft Excel ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buka dulu Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ya. Ini hampir sama, jadi Anda bisa menggunakan Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2017, ataupun 2019. Ketika Anda pertama kali membuka Microsoft Excel ini, Anda akan ditunjukkan lingkungan kerja Microsoft Excel ini, yaitu ada beberapa hal yang perlu Anda kuasai di sini. Jadi Anda tidak perlu kemudian mengetahui secara seluruhnya apa fungsi dari Microsoft Excel ini. Tapi ada beberapa hal yang paling utama yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah ini mengenal lingkungan kerjanya. Di sini ada file, yaitu berisi tentang tombol-tombol seperti ini. Ada juga tombol home, tombol insert. Tombol insert ini untuk memasukkan tentunya mungkin dari tabel atau gambar dan lain-lain, baik layout, formula, data, review, view. Tentu Anda akan bingung untuk ketika pertama kali membuka Microsoft Excel ini bagi Anda yang belum terbiasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita cepat menguasai Microsoft Excel ini? Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu yang pertama kali adalah saya akan tunjukkan bahwa untuk menguasai Microsoft Excel ini hanya Anda untuk cukup tahu itu sel-sel yang ada di sini. Yaitu sel di sini ada huruf A sampai ke sini huruf U dan lain, ini terusnya banyak sekali ya. Oke. Di sini yang ke bawah adalah huruf 1 sampai dan seterusnya. Oke. Untuk memperbesar layar biar Anda lebih mudah dalam menyaksikan video ini, Anda bisa pencet Ctrl dan scroll tombol mouse-nya. Ataupun klik ini yang ada di bawah, ini ada min plus. Ini akan mengecilkan dan membesarkan tampilan dari Microsoft Excel ini. Oke, itu lingkungan kerja yang ada di Excel. Langkah selanjutnya untuk menguasai Microsoft Excel ini akan saya tunjukkan, yaitu bagaimana cara membuat data, tabel, dan memformatnya di dalam Microsoft Excel ini. Di sini sudah ada kolom 1 dan di row A, B, C, D yang seperti itu ya. Oke, kita masukkan pada yang pertama, di sel yang pertama. Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat data di Excel. Kita ketikkan seperti biasa, mungkin di sini nomor, di sini nama, di sini adalah alamat, gitu. Kemudian kita masukkan umur misalnya. Untuk membuat tabel di Excel, Anda cukup ini melakukan blok pada sel-sel yang ada. Jadi ini jadi tabel seperti itu. Anda bisa kemudian memberikan bordernya. Kalau ini jadi semua terborder, kalau seperti ini hanya pinggirnya saja, ini jadi seperti itu. Jadi cukup ini aja yang Anda ketahui tentang bagaimana membuat tabel dan border. Anda bisa memperbesar lebarnya, bisa menariknya seperti ini untuk membuat data di Excel. Oke. Anda juga bisa kemudian menaruh ini border shading di sini. Shading dari tabel ini. Anda bisa mengganti fontnya seperti biasa di Microsoft Word ya. Anda bisa melakukannya seperti biasa ya, tidak cukup sulit tentunya bagi Anda untuk di sini. Anda bisa kemudian melakukan format, ini ditaruh di tengah atau ditaruh di sebelah kanan seperti itu. Sama seperti Microsoft Word. Tapi ada beberapa keunggulan dari Microsoft Excel ini. Saya ambil contoh, kita memberikan penomoran di sini. Dalam membuat data yang pertama kali adalah kita klik 1, klik 2 seperti itu, ini 3. Ya. Di Excel, Anda tidak harus mengetikkan satu persatu. Cukup kemudian klik di angka 3, Anda tarik ke bawah. Karena akan 3 aja semuanya. Tapi di sini ada bisa klik dan klik fill series, maka secara otomatis akan menjadi nomor urut seperti itu. Itu membuat data yang pertama terkait penomoran. Di sini Anda bisa kemudian membuat data yang baru terkait nama misalnya. Oke.
Ini langkah-langkah dalam membuat data yang seperti itu ya. Oke, sampai tahap ini Anda sudah bisa membuat data sederhana di Microsoft Excel. Lalu kemudian kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yaitu bagaimana mengolah data atau melakukan fungsi-fungsi sederhana di Excel. Saya sudah menyiapkan satu buah file yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan fungsi-fungsi sederhana di Excel, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Salah satu rumus atau yang ditakuti ini ya, salah satu hal yang ditakuti oleh pengguna Microsoft Excel yang baru adalah dia tidak menghafal rumusnya, tidak hafal terkait dengan fungsi-fungsi yang ada, cara menghitungnya. Anda nggak perlu kemudian menghafal rumus-rumus yang ada. Untuk menguasai Microsoft Excel, langkah yang harus Anda lakukan adalah Anda cukup pencet tombol sama dengan. Jadi Anda mau ngapain aja, menghitung apa aja, melakukan mengolah data apa aja, mulailah dengan pencet tombol sama dengan. Setelah tombol sama dengan ini baru kemudian Anda mau ngapain, harus dipikirkan. Misalnya kita maukan penjumlahan. Lalu pilih aja kalau maukan penjumlahan, setelah kita pencet tombol sama dengan, kita akan menjumlahkan data 1 dan data 2. Klik aja di sini. Kalau menjumlahkan, pencet tombol plus yang ada di keyboard. Mau dijumlahkan dengan yang mana? Dengan yang data 2. Kalau sudah, klik enter. Maka akan terjumlah dengan seperti kita menjumlahkan seperti biasa. Untuk menjumlahkan di data yang kedua, Anda juga bisa melakukan sama dengan klik data 1, klik data 2, dan klik enter. Seperti itu. Lalu, apakah kemudian kalau datanya ada banyak, Anda tidak perlu kemudian melakukannya satu persatu. Cukup aja taruh ke bawah. Maka akan terjumlah secara otomatis seperti itu. Apabila Anda ganti dengan angka 8, otomatis angka di sini akan berubah. Apabila Anda ganti angka ini menjadi 80 misalnya, maka akan terjumlah secara otomatis. Itu langkah melakukan fungsi sederhana, yaitu melakukan penjumlahan. Langkah yang kedua yang perlu kita ketahui untuk menguasai Excel ini adalah kita mencoba melakukan fungsi pengurangan. Itu data 1 akan kita kurangi dengan data 2. Langkahnya sama dengan menjumlahkan, yaitu pencet sama dengan, klik di data 1, pencet kurang dengan data 2 dan klik dan pencet enter. Maka secara otomatis akan melakukan pengurangan. Untuk mengerjakan fungsi berikutnya pada data yang lain, cukup tarik ke bawah. Maka akan melakukan pengurangan. Anda kemudian bisa untuk mengurangi ini, kita bisa seperti ini. Apabila ini dikurang secara otomatis, Anda bisa merubah datanya di sini. Oke, ini akan terkurang secara otomatis begitu. Fungsi yang berikutnya adalah perkalian. Untuk melakukan perkalian, sama, Anda pencet tombol sama dengan, pilih data yang mau dikali data 1 dikali dengan pencet tanda bintang data 2. Ya, maka secara otomatis akan melakukan perkalian. Untuk data yang lain, Anda bisa tarik ke bawah, maka akan menghasilkan perkalian antara data 1 dan data 2. Fungsi yang ketiga adalah pembagian. Anda juga pencet sama dengan data 1 garis miring ya untuk membagi, di per atau bahasanya atau apa garis miring atau dibagi ya, atau data 1 per data 2 kayak begitu. Jadi klik data B data 1 di tanda garis miring data 2 dan klik enter. Maka akan otomatis akan membagi. Kita tarik seperti itu. Itu contoh penggunaan Microsoft Excel secara sederhana, fungsi-fungsi sederhana. Anda bisa melakukan ini, melakukan pengurangan, penjumlahan, perkalian dengan Microsoft Excel. Fungsi sederhana yang lain yang bisa Anda lakukan adalah melakukan recap atau menjumlahkan semuanya ini ke bawah. Jadi dengan menjumlahkan antara rows D2, D3. Anda pencet di sini, klik sama dengan, atau dan kemudian ketikkan sum atau summary seperti itu, dan Anda blok semuanya. Oke, enter. Maka akan terkumpul data semuanya ya. Anda bisa memformatnya di sini. Anda pengen menjumlahkan semuanya, tinggal tarik ke kanan. Nah,
maka akan terjumlah semuanya menggunakan fungsi sum. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa merubah satu angka di sini, 78. Maka semuanya akan berubah. Ketika Anda klik Enter-nya, Anda akan berubah. Klik Enter, akan berubah semuanya. Itulah keunggulan Microsoft Excel. Jadi Anda nggak perlu kemudian menghafal semua rumusnya. Cukup dengan sama dengan ini, Anda bisa melakukan fungsi-fungsi sederhana dan Anda bisa mengembangkannya secara bertahap. Itu langkah yang harus Anda lakukan dalam mempelajari Microsoft Excel. Langkah selanjutnya untuk menguasai Microsoft Excel ini, saya akan menunjukkan kepada Anda, yaitu bagaimana melakukan freeze paint. Yang dimaksud dengan freeze paint adalah seperti ini. Di datanya kalau ini sedikit, ini akan kelihatan. Mungkin kalau datanya banyak, seperti ini, saya copy lagi, maka akan kelihatan terus. Jadi yang menjadi pokok yang di atas atau kolomnya itu akan terus diketahui. Oh, ini data 1, ini data 2, ini penjumlahan seperti itu. Ketika di-scroll ke bawah seperti ini akan memunculkan seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan melakukan membuat freeze paint. Freeze paint itu ada di tombol view dan klik di sini. Ya, di view akan saya unfreeze dulu ya. Awalnya ada seperti ini. Kalau tidak di freeze paint, maka datanya akan naik turun semuanya, tidak ketahuan ini data tabel apa seperti itu. Untuk melakukannya, klik di sini di tombol atas, kemudian klik freeze paint. Anda bisa freeze top row, berarti hanya yang ada di row yang paling atas saja yang di freeze, jadi tidak akan bergerak. Atau kemudian Anda memulainya pada baris yang ke-8. Freeze paint di sini. Maka semenjak angka yang ke-7 di baris ke-8 ini tidak akan bergerak, dan yang angka 1 sampai data 1 sampai 6 ini tidak bergerak seperti itu. Itu namanya fungsi freeze paint. Langkah selanjutnya untuk menguasai Microsoft Excel ini yang terakhir adalah melakukan print atau mencetak dokumen. Di dalam Excel ini sangat luas sekali ya. Seperti ini. Jadi bagaimana cara mencetaknya? Anda bisa melakukannya dengan page layout. Di sini ada print area. Untuk mencetak atau memilih dokumen, Anda pilih sheet set print area. Dengan cara Anda blok dulu data mana yang akan Anda cetak. Anda akan mencetak hanya sampai pada halaman ke-6, row yang ke-6 aja. Kemudian klik set print area. Maka ketika dicetak, maka yang tercetak adalah hanya ini aja. Hanya pada yang kita pilih tadi. Ya. Kalau Anda pengen mencetak semuanya, di blok semuanya, kemudian set print area. Maka ketika dicetak, maka akan mencetak semuanya. Nah, kalau pengen sampai ke bawah, mungkin di sini ada tanda tangan misalnya. Ketika ini dicetak, ini nggak akan kelihatan. Harus Anda kemudian blok dulu semuanya, mana yang akan dicetak dan klik set print area. Maka ketika dicetak, maka akan kelihatan. Seperti itu. Baik, itu cara sederhana, cara singkat atau jalan pintas untuk menguasai Microsoft Excel ya. Silahkan kemudian Anda apabila masih ada hal yang bingung atau hal yang masih belum jelas dari video ini, silahkan tulis komentar di bawah video ini. Dan untuk mendapatkan pemberitahuan terkait dengan video-video terbaru dari Moga Media, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng. Di video-video yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana trik-trik atau fungsi-fungsi yang lebih advance lagi terkait dengan menggunakan Microsoft